على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah wa akhwati fillah. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, lanjutan daripada penjelasan Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaih mengenai penyebutan tentang jeleknya dan bahayanya orang-orang Khawarij. Yang mana sudah kami jelaskan bahwasanya oknum yang pertama kali berani memberontak dan juga lantang mulutnya terhadap Rasulullah SAW dari kalangan Khawarij ada Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yang mana waktu itu Rasulullah SAW bagikan sebuah harta kepada segenap kaum muslimin, di antaranya orang-orang yang baru masuk Islam. Rasulullah membagikan bagi orang-orang yang baru masuk Islam diberi dengan bagian yang lebih banyak daripada yang lainnya. Akhirnya Dzul Khuwaisirah ini enggak terima. Dia pengennya dibagi rata atau dikasih semuanya. Padahal tujuannya Rasulullah ketika memberikan orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf, tujuannya li ta'lifil qulub, agar hatinya itu lunak dan senang dengan agama Islam. Itu tujuan Rasulullah. Tapi Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini enggak tahu menau langsung mengatakan i'dil ya Muhammad. Nah, kamu ulang-ulang ya. I'dil ya Muhammad, berbuat adillah kepada Muhammad. Akhirnya barakallahu fikum hafizakumullah, dari orang tersebut terlahirlah keturunan-keturunan setelahnya. Nah, dari kalangan orang-orang Khawarij yang mereka berani memberontak dan juga keluar dari ketaatan terhadap umara, itu para pemimpin kaum muslimin hingga saat ini. Allahu musta'an. Kita lanjutkan. Qala Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaih, halaman 26 bagian bawah itu. Na'am barakallahu fikum. Wa kanu qabla dhalika kharaju 'ala al-Faruq faqataluhu wa jama'atan ma'ahu. Waktu itu yang pertama kali setelah mereka berupaya untuk keluar dan berontak kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian berikutnya, nah barakallahu fikum, sebelum kejadian tersebut justru mereka sudah pernah berontak kepada Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafsin Al-Faruq sumia Al-Faruq barakallahu fikum li'anna Allah azza wa jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dinamakan Al-Faruq atau digelar dengan Al-Faruq dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memisahkan kebatilan barakallahu fikum antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar bin Khattab tersebut. Karena Umar bin Khattab terkenal tegas dan tegar orangnya. Oleh karena itu bahkan setan aja takut dan itu. Setan kalau ketemu takut. Nah, suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, inna syaitan la yafiru minka." Sesungguhnya setan itu kalau ketemu kamu lari. Lau salak fajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik. Kalau seandainya kamu berjalan di sebuah gang jalan gitu, ini saya setan cari jalan lain. Ini saya setan cari jalan lain. Menunjukkan bahwasannya tegas Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat siapa pembunuh Umar Khattab ini yang hingga saat ini diagung-agungkan oleh Syiah Rafidhah di Iran sana, barakallahu fiikum. Kuburannya besar. Kuburan orang yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa pembunuhnya? Tahu dulu. Siapa pembunuh Umar Khattab? Tolongkan. Antum? Al-Mawdusi. Dibacanya yang benar. Kalau keliru. Oh, yang yakin dan benar itu Mas jawab. Kurang dikit lagi. Kurang lurus. Antum? Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah, ada ahnya. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi barakallahu fikum. Nah, itulah yang membunuh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu tragedinya, kejadiannya. Nah, barakallahu fikum ketika sholat subuh. Nah, oknum yang sangat jahat dari kalangan orang-orang munafikin, karena dia menyembunyikan apa? Kekufuran
kebencian terhadap Amirul Mukminin dalam keadaan nampakkan keislaman. Dan tragedinya waktu itu waktu salat subuh, membawa senjata semacam barakallahu fikum pisau. Namun kenapa kok tidak kelihatan kemudian dihalau oleh para sahabat? Di zaman Rasulullah waktu itu atau zaman para sahabat, masjidnya tidak ada lampunya. Oh ya, sehingga gelap keadaannya, remang-remang itu ya, nggak tahu kalau dia bawa senjata atau tidak. Nah, ketahuinya ketika Umar Khattab sempat teriak setelah ditusuk dengan 3 tusukan itu. Nah, kemudian barakallahu fikum wahfizakumullah, para sahabat pun langsung barakallahu fikum waktu itu langsung segera sebagian ngurusi Umar Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan as-salata. Maksudnya itu sholat dulu selesaikan. Nah, kemudian setelah itu baru Umar Khattab mengatakan untuk menangkap Abu Lu'lu' al-Majusi tersebut. Nah, ini kuburannya di Iran sana. Kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi ditulis dengan Abu Lu'lu' al-Majusi radhiyallahu anhu. Ya, pembunuh siapa? Jangan Masya Allah. Insyaallah ya. Jadi kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi malah ditulis radhiyallahu anhu. Bayangkan. Padahal pembunuh Umar Khattab. Tragedinya ketika sholat subuh waktu itu. Nah, kemudian Umar Khattab meminta kepada Ummul Mukminin dengan permintaan yang sangat agar dikuburkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempat ya Ummul Mukminin menangis juga waktu itu karena soalnya posisinya Amirul Mukminin, pemimpin. Nah, barakallahu fikum, istilahnya kan, posisinya waktu itu seharusnya atau pengennya Aisyah itu yang dikuburkan, dalam artian Aisyah itu pengen dikubur samping Rasulullah. Tapi ternyata Umar Khattab terbunuh duluan. Dan Umar Khattab meminta kepada Ummul Mukminin agar diizinkan untuk dikubur di samping Rasulullah. Akhirnya Ummul Mukminin pun mengizinkannya. Sehingga saat ini dikubur di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwasanya orang-orang Khawarij memang kurang ajar sekali. Berontak, bunuh dan semisalnya. Nah, ini perbedaan apa? Orang-orang Khawarij waktu itu. Kalau orang-orang Khawarij di zaman sahabat itu mereka membunuh perang gitu ya, bukan bunuh diri. Tapi orang-orang Khawarij zaman sekarang apa kebanyakannya? Bunuh diri. Ya. Bunuh diri dengan bom bunuh diri, dengan itu dan ini, itu perbedaannya. Allah musta'an. Nah, yang jelas dua-duanya keliru. Nah, kita lihat sini. Wa kharaju 'ala al-khalifah tsalits. Kemudian juga keluar kepada dalam berontak kepada pemimpin atau khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Faqatalu, akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan digelari dengan apa tadi? Utsman bin Affan digelari dengan apa? Pelan-pelan bacanya biar benar. Zul Akmal. Nurain. Nurun itu usanakan itu kan. Nurain mudah-mudahan mulai. Nurain. Orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena menikahi 2 putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, siapa yang mau menyebutkan anak-anaknya Rasulullah? Sebelum menyebutkan anak-anak Rasulullah, barakallahu fikum, Rasulullah memiliki istri lebih daripada 5, ya enggak? Rasulullah memiliki istri lebih daripada 5 istri, namun semuanya tidak ada yang memiliki keturunan kecuali siapa dan siapa? Kecuali apa? Khadijah dan semua istri-istri Rasulullah Allah Ta'ala takdirkan tidak dikaruniai keturunan kecuali 2 istri Rasulullah SAW. Khadijah bintu Khuwailid sama siapa? Siapa? Yang memiliki keturunan. Kan semua istri Rasulullah tidak memiliki keturunan kecuali 2. Khadijah bintu Khuwailid, yang satunya siapa? Siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ahsantum barakallahu fikum. Khadijah bintu Khuwailid. Siapa saja anak yang dilahirkan dari Khadijah bintu Khuwailid? Fatimah. Terus Ibrahim bukan. Fatimah. Terus ayo bismillah. Ayo Abu Hasan. Bismillah. Fatimah. Ruqayyah. Ummu Kulsum. Ayo, bismillah. Al-Qasim. Terus apa lagi? Zainab. Hasan, sama lagi?
Siapa lagi? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Kemudian Al-Qasim terus. Sudah ya dari Khadijah sudah ya. Dari Ibrahim, barakallahu. Dari Maria Al-Qibtiyah Ibrahim. Nah, barakallahu fikum itu semuanya apa? Itu semuanya adalah barakallahu fikum putra-putri Rasulullah SAW yang mana semuanya barakallahu fikum adalah apa? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara istri Rasulullah yang Rasulullah nikahi dalam keadaan masih gadis hanya satu saja. Siapa? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika itu akadnya atau nikahnya umur 6 tahun, dukhulnya umur 9 tahun. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini masih pembahasan masalah mengenai orang Khawarij. Mereka memberontak terhadap pemimpin yang ketiga, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, Abu Abdullah Dzunurain. Faqatalu, akhirnya mereka membunuhnya. Wal qissatu ma'rufatun syahiratun kasyamsi fi waqti dhahirah. Kisah mengenai hal ini sangat jelas sekali dan tersebar bagaikan matahari yang berada di siang hari. Dalam artian sangat terang sekali pembahasannya atau kisahnya ini. Bisa dilihat dalam kitab-kitab mengenai apa? Kisahnya apa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merangi mereka semuanya. Bagaimana bisa mereka dipalingkan dari hal ini? Summa kharaju ba'da dzalika fi daulah al-Umayyah. Kemudian setelah itu muncul lagi mereka berontak pada barakallahu fikum pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian berikutnya lagi fi daulah al-Abbasiyah wa ba'da lakin sya'nuhum kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi keadaan orang-orang Khawarij sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama tala'a qarnun qata'ahu Allah. Kapan saja muncul tanduk Khawarij, paham ya? Tanduk Khawarij muncul, begitu muncul langsung Allah patahkan. Ai kullama tala'a qarnun minal Khawarij qata'ahu Allah ala aidi man syaa'a min ibadihi. Maksudnya adalah kapan saja muncul tanduk dari kalangan orang-orang Khawarij, muncul gitu aja, Allah Ta'ala patahkan tanduk tersebut. Barakallahu fikum, melalui tangannya orang-orang yang telah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Masya Allah. Kita lihat. Wa lima qila li Ali radhiyallahu anhu, dan juga barakallahu fikum, atau walamma qila li Ali radhiyallahu anhu, dan tatkala dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hani'an laka. Kebahagiaan untukmu. Atau ketenangan untukmu. Istasalta sya'fatahum. Engkau telah mencabut akar-akar mereka. Paham ya? Jadi akar Khawarij dicabut, dalam artian dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala hum fi aslabir rijal wa arhamun nisa hatta yakhruja akhiruhum ad-dajjal. Allahu musta'an. Mereka orang Khawarij berada di tulang punggung kaum lelaki dan berada di rahim-rahim para wanita hingga nanti akan muncul di akhir zaman bersama Dajjal. Yang mana Dajjal sekarang ini sudah ada atau belum? Itu Pak Suman itu? Apa Umar? Dajjal sekarang sudah ada belum? Di mana? Batam. Di mana? Pulau mana? Ini pulau semua nih. Kepri ini pulau keprinya. Benar, terbelenggu sudah ada, cuman di pulau mana gitu loh. Kan butuh penjelasan itu. Hati-hati. Dzulfikar? Belum. Apa Aisyah? Belum. Wallah alam di pulau mana? Wallah alam ya, karena tidak dijelaskan para ulama mengenai nama pulaunya nggak disebutkan. Oleh karena itu kita yakini bahwasanya Dajjal sudah ada di sebuah pulau terbelenggu dan sudah ada dari kalangan sebagian dari para sahabat, salah satu sahabat yang waktu itu sebelum masuk Islam pernah berjumpa dengan Dajjal. Nah, siapa sahabat yang pernah jumpa dengan Dajjal itu? Antum? Lupa. Sama itu belakang itu. Ayo, Abu Wais. Bismillah. Sahabat yang mulia yang waktu itu belum masuk Islam pernah jumpa dengan Dajjal. Waktu itu berlayar dengan barakallahu fikum lebih daripada 30 orang. Di sebuah apa? Barakallahu fikum sebuah pelayaran itu ya, akhirnya terombang-ambingnya oleh angin. Selama berapa bulan? Selama 1 bulan itu ya, terombang-ambingnya akhirnya terdampar di sebuah pulau. Siapa? Bukan. Lahdah. Entar dulu. Antum.
Alhamdulillah. Lupa. Abul Hasan. Naam. Antum? Siapa? Tamim siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Paham ya? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari waktu itu pernah berjumpa dengan Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Perjumpaan itu dibenarkan oleh Rasulullah karena waktu itu yang cerita kisah qadhiyah kejadian tersebut adalah barakallahu fikum Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari cerita di hadapan Rasulullah. Nah, barakallahu fikum mengenai keadaan Dajjal akan muncul di akhir zaman nanti. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan munculnya itu membawa surga dan neraka. Hati-hati, membawa surga dan neraka. Karena sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup dalam keadaan apa? Hari kiamat tegak. Inna min syirril khalqi, nah barakallahu fikum man yudrikus sa'ah wa ahya. Man yudrikuna sa'ah wa ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia atau sejelek-jelek makhluk adalah orang-orang yang masih hidup dalam keadaan menyaksikan hari kiamat. Paham ya? Dajjal membawa dua sesuatu yang besar, surga dan neraka. Namun neraka Dajjal surga bagi kaum mukminin. Paham ya? Surga Dajjal neraka bagi kaum mukminin. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah ujian yang sangat besar. Bisa menghidupkan orang mati. Paham ya? Dajjal tersebut. Nah, namun orang-orang mukmin bisa melihat bahwasanya tanda-tanda itu Dajjal di mana yang dilihat? Ada apanya? Ada di keningnya tulisan apa? Kasra. Paham ya? Dajjal. Yang pengikutnya kebanyakan ada orang Yahud dan para wanita. Nah, itu kebanyakan para pengikut Dajjal. Orang Yahud, barakallahu fikum dari Asbahan, mereka pengikut Dajjal kebanyakannya. Barakallahu fikum kemudian kisahnya sangat panjang, kesimpulannya barakallahu fikum datanglah Nabi Isa alaihissalam turun di sebuah menara putih daerah Damaskus barakallahu fikum, daerah Damaskus, kemudian dalam keadaan barakallahu fikum beliau turun bukan nabi baru, namun pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat di belakang Imam Mahdi, bersama kaum muslimin. Setelah sholat langsung saja Dajjal dan pasukannya sudah menghadang bagi jarak jauh. Akhirnya, barakallahu fikum kaum muslimin pun langsung berperang melawan pasukan Dajjal. Dajjal lari dikejar Nabi Isa alaihissalam. Ketika sampai di sebuah tempat namanya Babuluddin, dibunuh di situ. Leleh bagaikan garam dalam lautan. Paham ya? Dajjal. Setelah dibunuh Nabi Isa alaihissalam, apakah sudah selesai kisah tragedi yang ngeri berikutnya? Apakah masih ada? Naam, Ya'juj wa Ma'juj. Allahu musta'an. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj adalah perusak di muka bumi ini. Setelah itu barakallahu fikum kejadian Dajjal setelah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian keadaannya tenang. Tenang, tentram dan semisalnya. Namun barakallahu fikum di kemudian hari muncullah Ya'juj Ma'juj tadi. Pasukannya bukan ratusan ribuan. Telaga itu yang telaga ya. Barakallahu fikum itu sekali belum habis. Paham ya? Nah, Ya'juj Ma'juj sudah ada atau belum? Azhari. Di mana? Di Benteng. Benteng mana? Kalau keterangan Allah alam. Ada sebuah benteng yang dibangun oleh salah seorang raja. Seorang raja yang saleh, siapa itu? Dzulqarnain. Kisahnya bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi beserta tafsirannya di sana. Paham ya? Barakallahu fikum jelas sudah ada benteng tersebut. Di mana letaknya wallahu alam. Bisa dilihat dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga mengenai keadaannya, menyebutkan tempatnya ini dan itu semuanya tidak ada riwayat yang sahihah mengenai tempatnya di mana. Yang jelas di sebuah tempat. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu barakallahu fikum Allah Ta'ala mengutus sebuah angin yang sangat lembut sekali. Setelah Ya'juj Ma'juj tersebut. Semuanya kaum mukminin mencium angin tersebut langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin yang selembut sutra, sehalus sutra, kemudian bau wangi. Mereka akhirnya terwafatkan semuanya, tinggal orang-orang jahat. Tegaklah hari kiamat. Paham ya? Tegak hari kiamat barakallahu fikum, yang Rasulullah mengatakan la taqumus sa'ah illa 'ala syirril khalqi. La taqumus sa'ah illa 'ala syirril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan di muka bumi tinggal orang lain jahat. Kemudian juga Rasulullah mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidaklah tegak hari kiamat hingga barakallahu fikum, tidaklah tegak hari kiamat melainkan ketika di muka bumi tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Maksudnya ya, tinggal orang jahat pokoknya. Karena orang mukmin, orang muslim dari wafatnya nanti kan tinggal orang jahat. Akhirnya Ka'bah, ini cuma pengulangan aja ya, yang tahu diam ya. Nanti yang tak tanya baru jawab. Akhirnya Ka'bah yang semula pernah mau dihancurkan oleh salah satu raja Habasyah,
atau salah satu orang dari Habasyah yaitu Abrahah barakallahu fikum yang kisahnya diabadikan dalam surat Al-Fil, ya enggak? Dulu waktu mau menghancurkan dihalangi dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihalangi dan Allah taala berikan hukuman bagi Abrahah dan pasukan gajah tersebut. Namun di akhir zaman nanti, ketika sudah tidak ada kalimat la ilaha illallah, enggak ada kebaikan lagi dengan orang jahat, Ka'bah akan dihancurkan. Ka'bah akan dihancurkan oleh salah satu oknum yang bersumber atau berasal dari Ethiopia juga, Habasyah. Nah, yang tahu diam dulu ya. Yang tahu jawabannya diam dulu. Nah, siapa orang ini? Abdul Fikar. Belum Pak. Atau Uwais. Oknum yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman. Orangnya tidak perlu besar. Paham ya? Apa Aisyah? Siapa itu namanya? Umar. Dunakoten. Yang keliru. Dunakoten ini orang yang memiliki 2 unta. Iya enggak? Dunakoten, orang yang memiliki 2 unta. Keliru kan? Nah, ntar dulu yang tahu jam dulu ya tak. Pilihin dulu. Antum? Terlupakan. Antum? Lupa juga. Antum? Enggak tahu. Antum? Antum Mas? Belum juga? Akasari? Antum Abul Sen? Abul Hasan? Ahwauzan? Zu Suwaikotain. Susah ya? Zu Suwaikotain. Artinya sakoh. Sakoh itu betis, ditafsir jadi Suwaikoh. Nah, jadi musana Suwaikotain. Zu Suwaikotain. Coba, siapa tadi? Zu. Bukan Zu. Zu Suwaikotain. Nah, itulah yang akan menghancurkan Ka'bah nanti. Rasulullah mengatakan, yakhribul Ka'bah yaumal qiyamah du Suwaikotain minal Habasyah. Nah, apa? Suwaikotain. Suwaikoh. Dari kata saqatun ditafsir Suwaikoh. Jadi musana Suwaikotain. Paham ya? Orang yang memiliki 2 betis kecil. Rasulullah mengatakan, yakhribul Ka'bah yaumal qiyamah du Suwaikotain minal Habasyah. Paham ya? Nah, akan menghancurkan nanti hari kiamat Ka'bah tersebut salah seorang yang namanya Du Suwaikotain tadi itu dari Habasyah, dari Ethiopia juga. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum keadilan Allah Subhanahu wa taala dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Itu sekedar cuplikan mengenai Dajjal. Aslinya barakallahu fikum membahas masalah Dajjal, kemudian Ya'juj dan misalnya masih panjang lebar, cuma itu cuplikan saja. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa iskana al-amru kama alimta fa innal khawarija syarruhum 'azimun wa dararuhum jasimun. Lidza raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummata fi qatlihim wa qitalihim. Artinya, apabila perkaranya seperti yang kamu ketahui, maka sesungguhnya orang-orang Khawarij kejahatan mereka sangat besar dan bahayanya mereka juga tidak kalah besarnya. Lidza, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan terhadap atau kepada umatnya untuk membunuh mereka dan memerangi mereka jika memberontak. Paham ya? Sekarang di Indonesia banyak Khawarij. Cuman ketika posisinya mereka tidak memberontak, tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah, ya kita saksikan mereka diam. Paham ya? Nanti kalau misalnya melakukan perlawanan dan memang peperangan yang terjadi barakallahu fikum pada asalnya diperbolehkan membunuh orang Khawarij. Karena aslinya mereka sudah dihukumi Rasulullah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Namun, barakallahu fikum hafizakumullah, kita ada rakyat sipil yang di atas tanah secara pemimpin dan pemerintah. Kita lihat sini. Wa tamanna an yajidahum fayaqtulahum qatla 'adin wa samud. Dan Rasulullah pun juga pernah berangan-angan kalau bisa menjumpai mereka, Rasul akan membunuh mereka bagaikan dibunuhnya kaum 'Ad dan kaum Samud. Li syiddati syarrihim wa khubusihim. Karena sangat dahsyatnya kejelekan mereka dan juga kejahatan mereka. Fahum la yarqubuna barakallahu fikum fi mu'minin illa wala zimmah. Barakallahu fikum. Jadi mereka itu barakallahu fikum tidak pandang-pandang. Dalam artian dia itu tidak merasa diawasi. Barakallahu fikum, dan mereka itu sembarangan. Yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang yang beriman dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Bayangan itu. Keliru. Kita lihat sini. Waqad yakunu kufaru a'affa qatlatan minhum. Artinya
Terkadang bisa jadi orang kufar justru malah lebih dimaafkan, dalam artian lebih lembut pembunuhannya daripada mereka. Kenapa kita lihat? Ammahum, adapun mereka, dari orang kufar itu ketika membunuh kaum muslimin itu terkadang malah justru keadaannya itu dia cara membunuhnya itu lebih lembut gitu ya. Ammahum, adapun mereka, fa innahum idza zafaru bi khusumihim qataluhum syarra na'am qatlatin kama fa'alu bi Abdullah bin Khabbab wa jariyatihi. Nah, barakallahu fikum. Artinya, adapun mereka orang Khawarij itu apabila mereka sudah menguasai, menang gitu ya. Nah, barakallahu fikum, dan benci dengan musuh mereka membunuh dengan keadaan pembunuhan yang sangat jelek, sebagaimana yang mereka lakukan ketika mereka membunuh Abdullah bin Khabbab dan juga budak wanitanya. Faqad dabahuhu kal kharuf wa baqaru batna jariyatihi an janiniha. Allah musta'an. Sungguh mereka orang Khawarij telah menyembelih Abdullah bin Khabbab tersebut, seperti menyembelih kharuf. Kharuf itu adalah ghanam, yaitu seperti menyembelih ghanam, kambing. Dan mereka bakaru membelah perut budak wanita tersebut dari janinnya. Dalam artian dibuka gitu dalam keadaan hamil itu ya. Atau istilahnya apa? Barakallahu fikum, dibelah perutnya gitu. Allah musta'an. Allah musta'an. Ini keadaan orang Khawarij ngeri sekali. Wa syai'u binadzini yudkar, sesuatu yang semisalnya disebutkan juga. Yang jelas barakallahu fikum, orang Khawarij itu kita harus berhati-hati dari mereka. Maksudnya pemikiran pun juga harus berhati-hati karena mereka syubhatnya macam-macam. Terkadang menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan barakallahu fikum pemikiran mereka bahwasanya jihad dan misalnya. Kita katakan kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar, dalilnya benar, Al-Quran dan Sunnah, namun yang diinginkan dengan pendalilan tersebut adalah kebatilan. Menguatkan argumen atau menguatkan pendapat mereka. Allah musta'an. Kita lihat sini. Fa inna af'ala haula'i dhallal fi hadzal zaman wa fi daulah as-Saudiyah bidzat yudzakkiruna bidzalikum as-sani asy-syani ma'a sahabati al-kiram wal ulama'il a'lam. Maka sesungguhnya perbuatan mereka orang Khawarij, orang sesat, barakallahu fikum, di zaman ini sekarang atau di barakallahu fikum di zaman sekarang ini, dan juga di negara Saudi waktu itu terjadi pengeboman waktu itu kan, meledak itu ya. Itu semuanya mengingatkan kepada kita semuanya tentang keadaan yang terjadi di zaman para sahabat waktu itu, yang orang-orang Khawarij membunuh sebagian para sahabat. Dan juga mereka membunuh sebagian para ulama al-alam yang mereka adalah orang yang berilmu. Itulah keadaan orang Khawarij. Barakallahu fikum. Jadi awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij, itu kaidah ya. Bid'ah yang pertama kali muncul di dalam agama Islam adalah bid'atul Khawarij. Artinya yaitu yang mereka berontak dan mereka berani keluar dari ketaatan kepada pemimpin muslim yang sah. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Kemudian setelah itu muncullah bid'ah yang selanjutnya. Bid'ah qadariyah. Summa dhaharat bid'atul qadariyah. Kemudian berikutnya muncullah bid'ah qadariyah, yang mana bid'ah qadariyah ini kelompok sesat yang dipelopori salah seorang oknum. Barakallahu fikum, yang berasal dari kota Basrah. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Pemikirannya mengatakan bahwa semua perkara yang terjadi ini Allah Ta'ala tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Kita duduk belajar sini, Allah Ta'ala nggak tahu kecuali setelah kita duduk. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi itu keadaan mereka. Itu pemikiran qadariyah di antaranya. Kemudian pemikiran qadariyah juga barakallahu fikum, mereka berkeyakinan, beranggapan, barakallahu fikum, atau mereka memiliki pendapat bahwasanya perbuatan hamba itu sendiri yang menciptakannya. Maksudnya itu ya. Itu qadariyah. Dipelopori salah seorang oknum dari negeri Basrah. Siapa namanya? Al-Azhari. Siapa namanya? Aba Uwais. Itu lain lagi. Itu nanti Mu'tazilah nanti. Qadariyah lain lagi nih. Bismillah. Siapa? Ma'bad al-Juhani. Paham ya? Barakallahu fikum, waktu itu ada dua orang ya lagi melakukan umrah atau haji, sebutkan dua riwayat itu ya. Barakallahu fikum. Kemudian mereka berkeinginan kalau ketemu dengan Abdullah bin Umar. Dua orang tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu benar bertemu dengan Abdullah bin Umar dan menyampaikan apa yang terjadi di Basrah. Innahu qad dhahara bil Basrah rajulun yuqalu lahu Ma'bad al-Juhani.
Sesungguhnya telah muncul salah seorang oknum di Basrah yang dikenal dengan Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Nah, dia mengatakan apa? Innal amra unuf. Bahasanya semua perkara itu ada unuf. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya Anallaha azza wa jalla la ya'lamu syai'an illa ba'da hudutsihi. Artinya Allah Ta'ala tidak mengetahui sebuah kejadian kecuali setelah terjadinya. Itu keliru nggak? Keliru. Yang benar Allah Ta'ala mengetahui perkara yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, dan perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Paham nggak ini? Hah? Coba diulangi. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang telah terjadi jelas, yang sedang terjadi jelas, yang akan terjadi juga tahu, perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Paham itu maksudnya ya? Jadi meluas ilmunya. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguh ilmu Ta'ala meliputi segala sesuatu. Paham ya? Nah, pertama perkara yang telah terjadi jelas mengetahui. Perkara yang sedang terjadi sekarang ini tahu. Perkara yang akan datang yang akan terjadi tahu nggak? Tahu juga. Nah, perkara yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Ayatnya sudah kita baca kemarin tuh. Nah, barakallahu fikum, masih ingat nggak kira-kira? Ayat mengenai perkara yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Ingat? Terlupakan. Ingat? Ingat depannya toh? Kok bisa orang kafir mau balik ke dunia itu? Dalil itu pakai arah dulu. Kalau terjemahan nanti malah tanya kalian, dalilnya mana? Ya, dalilnya mana? Wahai orang yang beriman kurang tepat. Arah dulu berterjemahkan itu. Gimana? Gimana? Ingat nggak? Abu Abdullah? Ingat nggak? Fauzan? Terlupakan juga? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Na'am, barakallahu fikum innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi perkara yang dulu pernah dilarang. Berarti kan tahu kan? Berarti kan? Tapi dikembalikan nggak? Tidak. Innahum lakadzibun. Sungguh mereka orang-orang yang dusta. Tahu ya? Itu menunjukkan bahwasanya ilmunya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala itu mengetahui semut hitam yang ada di balik batu hitam di kedalaman lautan yang sangat dalam sekali di malam gelap gulita. Nah, semut hitam di bawah batu hitam, kemudian di keenam barakallahu fikum di bawah laut yang sangat dasar sana itu barakallahu fikum, kemudian di kegelapan malam, bayangkan. Kita sekarang ya, kita ini ya sudah terang, banyak ada lampunya, kemudian lampunya terang sekali, masih juga tidak mengetahui semut yang kecil, mungkin ya, kecuali setelah melihat, ya enggak? Kita sekarang mengetahui yang di depan kita saja, benar enggak? Yang di belakang antum tahu secara langsung itu? Enggak tahu. Itu manusia, paham ya? Nah, adapun dengan alat permen lain lagi. Dan jelas kita aslinya nggak tahu. Namanya. Oleh karena itu kita cuma bisanya melihat, bukan idrak. Namanya. Manusia itu bisanya apa? Melihat saja, bukan idrak. Kalau idrak itu melihat secara keseluruhan langsung itu. Namanya. Kanan, kiri, depan, belakang tahu semuanya. Itu Allah SWT. Kalau kita cuma melihat toh, depan toh, belakang belum tentu tahu. Namanya. Nah, barakallahu fiikum itu seperti itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman apa? Apa itu? La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya apa? La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak diliputi dengan pandangan manusia. Enggak ada orang manusia yang bisa meliputi Allah Ta'ala pandangannya. Tahu ya? Tapi Allah Ta'ala pandangannya meliputi seluruhnya. Maksudnya itu? Nah, Allah Ta'ala meliputi pandangan manusia dan meliputi semuanya. Dalam artian Allah tahu gitu loh keadaannya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Tsumma zahara bid'atul khawarij, kemudian bid'atul qadariyah. Kemudian muncullah bid'ah qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dari Basrah. Kemudian telah dikabarkan apa komentar Abdullah Umar? Nah, barakallahu fikum. Abdullah Umar mengatakan, kalau seandainya engkau nanti ketemu mereka, akhbirhum, kabarkanlah mereka, anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Artinya kabarkan kepada mereka, Ma'bad al-Juhani teman-temannya itu, nah, aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari kami. Paham ya? Nah, law anna ahadahum anfaqa misla uhudin dhahaban ma yaqbalullahu, nah barakallahu fikum, hatta yu'mina bil qadar. Atau ma yaqbalullahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Maksudnya kalau seandainya salah seorang di antara mereka orang Qadariyah itu menginfakkan hartanya sebesar apa? Nah, menginfakkan barakallahu fikum, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Paham ya?
niscaya tidak akan diterima Allah Ta'ala sampai mereka mau beriman dengan takdir. Nah, ini menunjukkan bahwa terlepas dirinya Abdullah Umar dengan oknum tadi, Ma'bad al-Juhani, pelopor Qadariyah. Kita lihat sini, wa hum nufatul qadar alladzina ya'taqiduna bi anna Allah lam yuqaddir khairan wala syarran wa innamal ibadu humul ladzina yakhluquna af'ala anfusihim. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Itu mereka adalah orang-orang yang meniadakan takdir, yang mereka berkeyakinan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tidak menakdirkan kebaikan, tidak pula kejelekan. Dan bahwasanya hamba-hamba itu sendirilah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kita makan, minum itu perbuatan kita semuanya. Kita menciptakan sendiri. Jadi intinya apa intinya? Meniadakan takdir Allah SWT. Perbuatan hamba tidak ada keterkaitan dengan apa? Kehendak dan takdir Allah SWT. Padahal apa? Yang sahih seorang hamba itu masih apa? Nah, bisa melakukan, punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan, namun itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang namanya perbuatan tidak akan terwujudkan kecuali kalau terpenuhi dua perkara. Apa dan apa? Sebuah perbuatan tidak akan terwujudkan kecuali terpenuhi dua perkara. Apa dan apa? Itu jelas itu ya. Itu kita tanpa memandang kehendak Allah SWT. Maksudnya itu semua dari kehendak Allah jelas. Cuman globalnya sebuah perbuatan yang akan dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan terwujudkan kecuali kalau terpenuhi dua perkara. Apa dan apa? Perbuatan seorang hamba, semuanya dari kehendak Allah ya. Nah, perbuatan seorang hamba tidak akan terwujudkan kecuali kalau terpenuhi dua syarat. Apa itu? Maksudnya antum sekarang ya, ada gelas di depan antum kayak gini, contohnya. Ini nggak akan terwujudkan antum minum ini, kecuali terpenuhi dua syarat. Apa dan apa? Kecuali apa dan apa? Paham pertanyaannya? Antum paham pertanyaannya? Paham? Sebuah perbuatan tidak akan terwujudkan kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Apa dan apa? Apa? Ini sekarang ada gelas di hadapan kita ya nih. Entar dulu. Ini ada gelas ini ya, ada gelas. Ini nggak akan terwujudkan anak minum kalau kami tidak memunculkan dua perkara. Apa dan apa? Berarti keinginan dan kemampuan. Paham ya? Al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Ya, perbuatan tidak terjadi kecuali dengan dua perkara. Al-qudrah wal iradah. Mesti itu. Paham ya? Sekarang kalau anak mau minum tapi nggak mampu, nggak mau ngambil. Secara langsung anak nggak akan mampu gitu loh. Paham ya? Karena nggak punya kemampuan. Paham ya? Sekarang anak mampu ngambilin mampu tapi nggak mau minum. Terwujudkan nggak? Nggak terwujudkan juga. Tahu itu ya? Jadi al-fi'lu la yakuna illa bi amrayn. Maksudnya perbuatan itu tidak terjadi kecuali dengan dua perkara. Al-qudrah wal iradah. Paham ya? Orang makan, minum karena ada kemampuan dan kemauan. Paham ya? Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang antum kesini belajar ini karena apa? Mampu dan ada keinginan. Coba kalau antum mampu tidak ada keinginan, mungkin di rumah. Ya enggak? Apa antum punya keinginan tidak mampu, jadi di rumah juga. Kan itu. Jadi dua itu terpenuhi ya. Dan itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Nah, dari perbuatan orang Qadariyah barakallahu fikum, mereka meyakini bahwasanya masing-masing hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri tayyib. Jadi enggak ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan lawannya, lawan dari Qadariyah siapa itu? Jabriyah. Kelompok Jabriyah ini meyakini bahwasanya perbuatan hamba dipaksa. Tahu ya? Perbuatan hamba apa? Dipaksa, jadi dia sholat, puasa, zakat, berjudi, minum khamr, berzina, itu paksaan semuanya. Bukan kehendak hamba yang melakukan. Berarti dia meniadakan apa? Meniadakan keinginan dan juga pilihan serta kehendak hamba. Hamba nggak punya kehendak sama sekali. Manusia itu nggak punya kehendak sama sekali, nggak punya keinginan, nggak punya pilihan, nggak punya kehendak. Itu kelompok apa tadi? Jabriyah. Jadi perbuatannya majbur, dipaksa. Bagaikan apa? Bagaikan bulu-bulu ayam yang diterta oleh angin. Dibawa kemana saja ikut. Kata mereka seperti itu. Ini keliru nggak nih, Rana? Keliru. Yang benar bahwasanya perbuatan hamba, keinginan hamba, pilihan hamba itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berbuat, tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah Ta'ala yang menghendaki. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum. Dan hamba itu sendiri serta perbuatannya itu adalah makhluk, benar nggak? Yang makhluk perbuatan hamba atau hambanya itu? Perbuatan dan hamba.
Yang makhluk itu hambanya atau perbuatannya? Kedua ya, perbuatan dan Hati-hati. Yang makhluk itu hambanya atau perbuatannya? Hamba berbuat, ya enggak? Yang makhluk itu hamba tersebut atau perbuatannya? Hamba saja. Hamba saja. perbuatan Ini harus yakin, jawabannya kalau nggak yakin keliru. kedua-duanya. Yakin atau ragu? Apa yang ciptakan? Yakin atau ragu? Perbuatan hamba. Yakin atau ragu dulu? Yakin. Yakin ya? Benar. Pokoknya dua-duanya. Perbuatan hamba itu juga makhluk, hamba itu sendiri juga makhluk. Dalilnya mana? Siapa yang tahu kira-kira dalilnya ini? Sekarang yang tahu dalilnya siapa nih? Sekarang kita berbicara masalah dalil, soalnya wa man faraqad dalil apa? Dhalla an sawa'is sabil. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, sekarang bahwasanya hamba dan perbuatannya itu adalah makhluk, siapa yang mau menyebutkan dalilnya? Yang nas. Antum apa yang terjemahnya enggak masalah. Allah menciptakan hamba dan perbuatannya. Itu terjemahnya itu benar? Ya. Anak rasa nggak kayak gitu terjemahnya. Walaupun sepanjang tapi nggak seperti itu. Gimana? Zah, ketemu? Terjemahannya ragu. Apa? Ragu. Kalau ragu nanti dulu. Terjemahannya tidaklah kamu melempar misalnya. Melempar apa? Antum. Apa Lusen? Apa Hasan? Belum? Antum, bismillah. Bawa apa? Pikir lagi. Bukan bahwa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini dalil yang nas menunjukkan bahwa kalian dan perbuatannya adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Paham salah ya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nanti dicek yang punya HP dicek dulu. Terlupakan surat apa, cuman lafaz itu ada dalam Al-Qur'an. Oh ya. Surat apa? Surat. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ada. Nah, barakallahu fikum. Allah bahas barakallahu fikum, kita lihat lagi. Naam. Enggak masalah, nanti terulang-ulang lama takarrar apa? Takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Kita lihat di sini. Ada situ enggak masalah, kita dihafal ya. Dihafal. Kita lihat di sini. Nah, wa kadzdzabu sharihal Qur'an. Mereka mendustakan yang terang-terangan ada dalam Al-Qur'an. Faqad qala Allah azza wa jalla, sungguh Allah Subhanahu berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang punya kitab ini digaris itu dihafalkan. Pendek, singkat, padat, tapi seringnya orang lupa itu. Allah dihafalkan, Allah musta'an. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Dan apa yang kalian lakukan. Semua yang kalian lakukan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, semua yang kita lakukan adalah makhluk tadi kan? Nah, sekarang kita baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ini tadi ya. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Allah Ta'ala adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Nah, sekarang ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan kita itu makhluk bukan, antum? Ketika antum baca Bismillahirrahmanirrahim, nah bacaan antum itu makhluk bukan? Suara antum itu loh. Makhluk. Terus yang antum baca itu? Nah, itu faedahnya ya. Fasautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Suara-suara hamba, ya, tapi ucapan yang dibaca tadi itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum, adapun suara, tinta, kertasnya, Al-Qur'an itu maksudnya ya, mushaf itu ya, itu semuanya makhluk. Suara hamba makhluk, kertasnya, tintanya itu makhluk semuanya. Adapun yang kita lantunkan, lafaz-lafaznya al-makruh yang dibaca itu adalah kalamullah. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Abu Aisyah, boleh nggak kita bersumpah? Seharusnya wallahi itu biasanya orang sumpah itu. Wallahi wal Qur'an itu. Lagi ngomong sama saudaranya nggak percaya dong. Wal Qur'anil azim itu. Dia bersumpah itu boleh nggak? Sumpah Al-Quran itu enggak? Enggak perlu bapak Al-Quran ya. Maksudnya itu dia sumpahnya menyebutnya bukan wallahi tapi wal Qur'anil azim itu. Boleh enggak? Nah, hati-hati. Kita diperbolehkan sumpah dengan nama Allah dan nama-namanya boleh. Al-Quran kalau Allah bukan?
Kalau mullah termasuk nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak ya? Oleh karena itu boleh. Dalilnya qaf wal Qur'anil Majid. Nah. Paham ya? Boleh sumpah ya? Dengan wal Qur'ani enggak masalah. Al-Qur'anil Majid. Enggak masalah. Wallahi enggak masalah. War-Rahman boleh. Nah, barakallahu fiik. Cuman kalau bersumpah dengan bahasa Arab enggak boleh sembarangan menggunakan alat sumpah. Alat sumpah cuma ada 3 saja. Apa dan apa? Wallahi, wallahi, billahi. Hurufnya apa saja? Wow. Wow. Bukan wow, wawu. Wow. Wow ya. Ta, ba. Wow. Ta, bukan ta. Ta. Al-waw, ta, ba. Nah, itu huruf-huruf qasam. Enggak boleh sumpah Allahi, enggak boleh sembarangan itu. Billahi enggak boleh. Karena huruf qasam 3 tadi. Nah, kita lihat berikutnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakan dengan takdirnya. Wa qala azza man qa'il, nam azza min qa'il, alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Zat yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan langit dan bumi, dan zat yang tidak menjadikan seorang anak, dan tidak ada satupun yang barakallahu fikum dalam artian menemani, bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala fil mulki di dalam kekuasaannya, wa khalaqa kulla syai', dan zat yang telah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, kemudian menakdirkan sesuai dengan kadar-kadarnya. Perlu diperhatikan, semua ciptaan Allah taala mesti pas, enggak ada yang terluputkan, enggak ada yang terpisahkan dari hukum asalnya. Enggak pernah ada kisahnya, jangan tertawa ya. Enggak pernah ada kisahnya, itu jarang sekali dijumpai. Allah Ta'ala menciptakan kambing, kepalanya kucing. Pernah nggak? Enggak pernah. Atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan lembu sapi, kakinya kaki jangkrik. Pernah? Pernah nggak baca? Menunjukkan bahwasanya benar-benar apa? Benar-benar hikmah. Paham ya? Dan Allah Ta'ala meletakkan di tempatnya, menakdirkan sesuai dengan kadar-kadarnya. Manusia saja, itu kalau kita perhatikan mulai dari postur tubuh dari atas sampai bawah, nah mulai dari hidung, paham ya? Itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, mengepaskan posisi dan juga aturan yang sangat luar biasa. Karena Allah Ta'ala berfirman fi ahsani apa? Taqwim. Apa itu? Nah, khalaqal insana fi ahsani taqwim itu ya, surat Al-Atin itu ya. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kemudian apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan postur bentuk yang paling sempurna. Hidung saja itu tidak pernah dijumpai lubangnya menghadap ke arah atas. Menunjukkan bahwa hikmah yang sangat luar biasa. Karena kalau seandainya lubang hidung itu mengarah ke atas, kalau hujan, kemudian telinga, jarang sekali jumpai telinga itu lubangnya langsung pelong gitu langsung masuk ke sini. Ada apa? Ukir-ukiran itu. Oh ya, agar tidak terkena selaput genjang kalau ada sesuatu yang masuk itu. Karena selaput genjang ini sangat apa istilahnya itu sensitif. Kalau misalkan rusaknya nggak bisa mendengar. Paham ya? Itu istilahnya gitu kan istilahnya. Nah, kemudian mulai dari mata, di atas mata ini ada apa namanya ini? Fungsinya apa fungsinya? Kalau keringatan airnya ini enggak masuk ke mata. Masih ada pengikisnya di antaranya. Paham ya? Kemudian hidung ini, di dalam hidung itu bisa dikatakan hampir semuanya laki-laki perempuan itu ada bulunya. Wallah alam, kalau perempuan ada juga kan? Ada nggak? Ada nggak? Nah, ada. Ini namanya filter. Namanya apa? Filter untuk menyaring mungkin udara-udara yang istilahnya tersaring di situ. Nah, barakallahu fikum. Semuanya dari hikmahnya semuanya. Tangan dari jemari. Nah, barakallahu fikum, dari jemari memang sengaja, dan Allah Ta'ala barakallahu fikum hikmahnya menciptakan tidak besarnya sama, tidak panjangnya sama. Paham ya? Nah, barakallahu menunjukkan semuanya diletakkan pada tempatnya, barakallahu fikum, seperti itu. Itu sekedar gambaran mengenai keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Na'am barakallahu fikum, wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Segala atau seluruh makhluk yang atau seluruh jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, akan merasakan kematian siapapun orangnya. Lari, sembunyi di dalam istana yang sangat megah pun tetap dihampiri kematian. Cuman kematian datangnya tidak apa? Tidak minta izin atau ngomong itu enggak. Mendadak datangnya kematian. Sekarang kalian belajar di sini kelihatannya santai-santai, senyum-senyum. Besok meninggal bisa enggak?
dengan takdir Allah SWT. Karena ajal itu kalau sudah menghampiri, nggak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan atau mendahulukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, waktu mati mereka, nggak ada seorang pun yang bisa mendahulukan atau mengakhirkan. Hati-hati barakallahu fikum. Ada orang mau lari dari kematian nggak bisa. Nah, paham ya? Nggak bisa lari dari kematian. Tapi semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak orang yang mau mencoba bunuh diri. Kalau belum saatnya mati, nggak mati-mati. Sudah naik di atas lantai yang 3 gitu ya. Jatuhkan ternyata cuma kakinya patah, belum mati. Begitu mulai lagi satunya patah lagi, belum mati. Karena takdirnya belum. Paham ya? Ada orang yang statusnya tidur, tenang, santai, ternyata apa? Meninggal dunia, takdirnya barakallahu fikum. Oleh karena itu, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, oleh karena itu ingat kematian barakallahu fikum. Kalau kita ingat kematian, pasti kita akan berupaya untuk mengejar akhiratnya. Nah, barakallahu fikum. Aksiru apa? Aksiru zikra hadimin lazzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Paham ya? Perbanyaklah mengingat kematian. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti yang namanya kematian akan menghampiri kalian. Walaupun kalian berada di istana yang sangat megah, kematian. Nah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang dulu kalian lari padahal ya. Justru kematian akan menghampiri kalian. Kematian akan tiba, semuanya akan mengalami kematian barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan kita ada keinginan itu hidup selamanya di dunia ini. Berikutnya, wa nabluukum syarri wal khair, dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Jadi kebaikan terkadang bisa menjadi ujian. Rezeki harta yang melimpah bisa jadi ujian. Bersyukur enggak dia dengan rezeki tersebut? Paham ya? Kejelekan juga ujian, musibah. Bersabar enggak dengan ujian tersebut? Nah, fitnatan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami lah kalian akan dikembalikan. Wa fi hadits Jibril al-masyhur fi arkanil iman. Jibril alaihissalam termasuk salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semua nama malaikat tidak boleh ditanwin kecuali tanwin, ini enggak boleh tanwin ini. Semua nama para malaikat tidak boleh tanwin kecuali antum dulu. Yang lainnya yang tahu diam dulu. Nah, semua nama para malaikat tidak boleh ditanwin. Jibrilun boleh, Mikailun boleh, kemudian Israfilun boleh, nggak boleh. Kecuali berapa? Kecuali berapa? Yang global atau yang global yang masih yang ingat nggak masalah. Ya ingat. Jibrilu nggak tanwin, ya nggak? Mikailu nggak tanwin, Israfilu nggak tanwin. Kemudian Marutu, ya nggak? Tanwin nggak? Nggak tanwin. Yang tanwin adalah Mungkarun, Nakirun, Malikun. Ridwan diperselisihkan para ulama. Tahu ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, yang jelas apa? Yang jelas itu faedahnya. Nah, semua nama malaikat tidak bertanwin kecuali 3 yang nampak tadi itu. Mungkarun, Nakirun, Malikun. Nah, barakallahu fikum. Nah, malaikat Jibril ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sifat-sifat malaikat itu tidak seperti manusia. Diciptakan dengan apa? Dari apa? Dari nur cahaya. Nah, semua perintahnya dilaksanakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu mereka tidak pernah bermaksiat terhadap yang perkara yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Malaikat Jibril memiliki apa? Beberapa sayap. Paham ya? Malaikat Jibril kalau menampakkan aslinya, penampakan yang asli itu memiliki beberapa sayap. Sayapnya berapa jumlahnya? Akhdul Fikar. Jumlah sayapnya malaikat Jibril. Nah, nggak masalah jawabannya, kalau nggak bisa diajarin. Kedua itu burung. Ini malaikat Jibril memang sebutkan nasnya, ada dalilnya ya. Mengenai malaikat Jibril itu penampakan aslinya, wujud aslinya itu memiliki berapa sayap? Berapa? 300 tak? 700. Entar dulu yang lainnya kalau belum ditanya jangan jawab dulu. Nah, ya Abu Zaki berapa tadi? 700. Abu Wes. 700. Oh, kebanyakan. Yang tadi yang lain jawab dulu. Atau 300 kurang. Atau berapa? Lebih dikit. Lalu Azali 70 kurang jauh, kurang. Atau
600. Sebutin hadis itu walau itu mi'at jana. Nah, barakallahu fikum 300 tambah 300 606. Jumlahnya 600 ya, memiliki 600 sayap. Nah, itu malaikat Jibril alaihissalam yang membawa wahyu. Kita baca dikit lagi ya. Fi arkanil iman, mengenai masalah rukun-rukun iman. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Hendaknya termasuk rukun iman engkau beriman terhadap takdir Allah Ta'ala yang baik dan yang buruknya. Jadi takdir yang baik yang buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pun juga dari Allah Ta'ala. Cuman buruk ditinjau dari zat yang ditakdirkan. Perhatian ya. Takdir yang buruk itu yang jelek itu ditinjau dari al-maqdur, zat yang ditakdirkan. Adapun dari zat yang menakdirkan semuanya apa? Baik dan bagus, karena di balik itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Maksudnya ya, seorang hamba takdirkan dalam keadaan tangannya buntung misalkan. Itu jelek nggak seakan-akan? Jelek di mata orang yang ditakdirkan tadi itu. Paham ya? Tapi di hadapan Allah Ta'ala apa? Kebaikan, ujian, sabar nggak dengan ujian tersebut? Seorang dilahirkan dalam keadaan buta. Nah, dilihat dari orang tersebut, atau orang yang takdirkan itu jelek nggak seakan-akan? Jelek dan kurang. Namun ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan semuanya bagus dan baik. Karena ada hikmah di balik itu semuanya. Kita lihat sini, fabatula fikrul qadariyah al-munharif binususil kitab sunnah wa ijma'il ummah. Maka batallah pemikiran qadariyah yang menyeleweng, menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Atau yang mengubah atau menyimpang barakallahu fikum dari nas-nas Al-Qur'an sunnah dan ijma' kesepakatan para umat. Wastaqama madhabul ta'ifah wastaqama madhabut ta'ifatin nadiyatil mansurati ahli sunnati wal jama'ati. Terus kasrah terus bagaimana ini? Keliru enggak kira-kira ini? Perhatikan ya. Wastaqama madhabu at-ta'ifatin nadiyatil mansurati ahli sunnati wal jama'ati. Anak baca kasrah semua itu benar atau keliru? Perhatikan ya. Yang setelah madhab ya, perhatikan ya. Wastaqama madhabu ta'ifatin naziyatil mansurati ahli sunnati wal jama'ati. Setelah madhab itu kan baca kasrah semua itu keliru atau benar? Benar? Benar atau? Apa tahu? Mana urutannya lam itu mana? Al-mansurat itu lamnya enggak, itu al, bedakan al dengan lam. Benar enggak akhir itu? Benar. Enggak. Benar enggak? Benar. Bacaan anak itu perhatikan ya. Wastaqama madhabut ta'ifati an-naziyati al-mansurati ahli sunnati wal jama'ati. Itu kan kata semua itu ya, setelah madhab. Itu benar atau keliru? Bacaan anak itu. Enggak masalah, yang ini mau enggak masalah. Benar atau keliru? Atau Mas Walid? Keliru atau benar? Keliru atau benar? Atau alam? Ragu yang di ahli. Gimana? Lihat dari ahli ini ragu dikit. Dari ahli sunnah ini ada ragu dikit. Ragu ya? Ragu. Berarti ada kemungkinan keliru ya? Maksudnya? Nah, maksudnya bacaan anak keliru atau antum yang ragu? Ada lagi irobnya ya. Ragu irobnya ya? Kembar ya Pak. Gimana Hasan ini? Kembar. Taruh dulu. Ini. Ini kan. Keliru nggak? Kira-kira. Keliru nggak Abdullah? Wah, jangan terlalu banyak panjang. Keliru nggak dulu? Nggak keliru nggak bacanya? Nggak keliru? Benar berarti? Benar nggak Fauzan? Apa ragu? Maksudnya setelah madhab itu kan anda baca madhabu ta'ifati an-nadiyati al-mansurati ahli sunnati wal jama'ati. Benar atau keliru atau ragu? Bisa kan? Kalau Abel Hasan mengatakan benar, nggak ragu kan? Nggak ragu. Kalau antum gimana? Hasan? Benar, insya Allah. Nah, barakallahu fikum itu benar ya. Kita sebutkan i'rabnya sedikit demi sedikit. Wastaqama fil madhi madhabu fa'il mudhaf yang mudhaf ta'ifati mudhaf ilaih. An-naziyati na'at untuk ta'ifah, al-mansurati na'at untuk apa? Ta'ifah juga. Ahli adalah badal atau atas bayan. Wal badal al-majrur majrur misluhu atau mislahu. Paham ya?
kemudian ahli mudhaf, as-sunnati mudhaf ilaih, wa huwa atifah al-jama'ati ma'tuf kepada apa? As-sunnah. Paham ya? Nah, yang paham, yang belum paham nanti soal suatu ketika akan paham. Belum sampai. Insyaallah. Paham ya? Nah, santai aja, enggak usah khawatir. Yang penting belajar udah sampai insyaallah. Kita lihat sini, kita selesaikan lagi barakallahu fikum. Al-qailina bima dallat alaihi an-nusus al-Qur'aniyatul al-muqtadiyatu likaunillahi khaliqa kulli syai'in wa syubhat lagi ini. Allahu musta'an. Syubhat bagi yang enggak tahu ya, nanti tak kasih tahu syubhatnya. Kita lihat dulu. Nah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Ya, dan luruslah, benarlah pendapat kelompok yang selamat yang diberikan pertolongan itu Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka mengatakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, yang mana dalil tersebut menuntut atau mengharuskan keadaan Allah Subhanahu wa taala khaliqa kulli syai'in. Ana bacanya khaliqa. Yang berani menyalahkan, tolong dibenarkan. Itu pertanyaannya. Ya santai aja, sama-sama teman aja kok. Tahu ya, santai aja. Nah, yang berani menyalahkan tolong dibenarkan. Likaunillahi khaliqa bacanya. Gimana nih? Abu Abdillah benarkan atau menyalahkan? Benarkan? Ya, nanti pertanyaannya menyusul nanti. Antum? Benarkan? Akhrita? Benarkan juga? Malu jumhur, ikut jumhur. Apa? Antum Fauzan? Benarkan atau menyalahkan? Anu bacanya khaliqa. Likaunillahi khaliqa. Enggak, jangan itu dulu, benar atau keliru dulu. Kana yakunu kaunan likaunillahi khaliqa, benar atau keliru? Yakin atau ragu? Yakin. Nah, sekarang diurutkan dari antum dulu. Antum ini benarkan kenapa kok khaliqa? Khabar kaun. Antum gimana balasan? Setuju? Nah, antum gimana akhir itu? Setuju? Antum gimana Fauzan? Khabar kaun ya. Nah, barakallahu fikum, benar. Jadi khaliqa itu adalah khabar dari kaun. Lah mana isimnya? Isimnya adalah lafzul jalalah Allah, majrurun lafzan marfu'un mahallan. Nah, itu. Jadi lamnya huruf jar. Nah, paham ya, itu sudah tambahan faedah saja. Khaliqa adalah khabar kaun, kemudian mudhaf kulli mudhaf ilaih, kemudian mudhaf lagi syai'in mudhaf ilaih. Rahimallahu sabiqina minhum wa saddada al-baqina fi kafati a'malihim az-zahirati wal batinati. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kalangan mereka, dan semoga memberikan kebenaran dan kejujuran kepada orang yang tersisa. Barakallahu fikum pada seluruh amalan-amalan mereka yang nampak maupun yang tersembunyi. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah Isya mengenai kelompok sesat yang sangat berbahaya sekali dan tidak boleh sewenang-wenang kita mengkafirkan, yaitu kelompok Syiah, karena kelompok Syiah ada dua, Syiah Rafidhah dan Syiah Zaidiyah. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah.